Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum IPA kali ini, kita akan mempelajari bagaimana proses pencernaan berlangsung di dalam tubuh manusia. Sistem pencernaan merupakan rangkaian organ yang bekerja secara berurutan untuk mengubah makanan menjadi zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Melalui kegiatan praktikum ini, diharapkan dapat memahami fungsi setiap organ pencernaan serta hubungan antar organ dalam mengolah makanan. Untuk mendukung pemahaman tersebut, video ini menampilkan alur lengkap perjalanan makanan mulai dari mulut hingga anus, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana tubuh memproses makanan menjadi energi dan membuang sisa yang tidak diperlukan. Mulut. Mulut adalah tahapan awal pencernaan, yaitu di organ ini makanan dikunyah oleh gigi sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Air liur yang mengandung enzim amilase membantu memecah zat tepung menjadi bentuk yang lebih sederhana. Tahap ini disebut pencernaan mekanis dan kimiawi dan merupakan langkah penting agar makanan mudah diproses pada tahap berikutnya. Selanjutnya tampak ilustrasi kerongkongan, yaitu saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Pada bagian ini dijelaskan proses gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas yang mendorong makanan turun secara otomatis menuju lambung. Gerakan ini terjadi tanpa kita sadari dan berlangsung terus-menerus agar makanan dapat bergerak ke tahap berikutnya. Selanjutnya adalah lambung, yaitu di dalam lambung makanan bercampur dengan asam lambung dan enzim pepsin yang berfungsi memecah protein. Lambung juga melakukan kontraksi berirama untuk menghancurkan makanan menjadi bubur halus yang disebut chymus. Proses ini membuat makanan siap dicerna secara lebih mendalam di usus halus. Tahap berikutnya menampilkan usus halus, organ terpanjang dalam sistem pencernaan. Disinilah sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan zat gizi terjadi. Enzim dari pankreas dan empedu yang dihasilkan hati membantu memecah lemak, protein, dan karbohidrat menjadi bentuk yang lebih sederhana. Dinding usus halus yang dipenuhi jonjot ke usus kemudian menyerap zat-zat gizi untuk dibawa ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Selanjutnya adalah organ pembantu, hati, kantong empedu, dan pankreas. Dan di sini adalah hati. Hati bertugas menghasilkan cairan empedu. Kantong empedu menyimpan empedu sebelum dilepaskan ke usus halus. Kemudian gambar selanjutnya adalah pankreas. Pankreas mengeluarkan berbagai enzim penting untuk memecah karbohidrat, protein, dan lemak. Walaupun makanan tidak melewati organ-organ ini secara langsung, keberadaannya sangat penting untuk memperlancar proses pencernaan di usus halus. Setelah usus halus, kemudian usus besar. Disinilah terjadinya pembentukan feses. Setelah proses penyerapan nutrisi selesai, sisa makanan masuk ke usus besar. Di organ ini, air diserap sehingga sisa makanan berubah menjadi lebih padat. Bakteri baik dalam usus besar juga membantu dalam proses pembusukan sisa makanan dan pembentukan feses. Nah, kita sudah berada di tahap akhir pencernaan. Sebagai tahap akhir sistem pencernaan, feses yang terbentuk disimpan sementara di rektum sebelum dikeluarkan melalui anus. Proses ini merupakan pengeluaran sisa tubuh yang tidak lagi dibutuhkan. Video ini menegaskan bahwa sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian organ yang bekerja secara teratur dan saling mendukung, mulai dari mulut hingga anus. Setiap organ memiliki fungsi spesifik yang sangat penting agar tubuh dapat memperoleh energi dan nutrisi dari makanan. Melalui pemahaman yang tepat mengenai sistem pencernaan ini, kita diharapkan mampu mengaitkan konsep-konsep IPA dengan proses nyata yang terjadi di dalam tubuh manusia.
Terima kasih. Mudah-mudahan video yang saya tampilkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.